مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه المصير. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, mari kita lanjutkan. Kalau kemarin kita bicara tentang apa itu tobat dan penjelasannya, maka hari ini insya Allah kita akan berbicara sisi kedua dari bab yang sudah kita mulai kemarin, yaitu menjelaskan tentang siapa orang yang tobat. Di kriteria orang tobat itu seperti apa. Sehingga dengan kriteria ini harapannya kita semua tahu apakah kita sudah masuk kategori orang yang tobat atau belum. Waqad ruwiya fi sifatit taib, telah diriwayatkan di dalam hal sifat orang yang tobat. Apa saja? Idza tabal 'abdu walam yarda khusuma'uhu walaysa bitaibin. Ketika seseorang hamba, seorang manusia itu bertobat, tetapi dia belum rela dengan musuh-musuhnya. Kalau dia punya musuh, belum rela, belum lego gitu ya terhadap musuh-musuhnya, masih ada ganjalan terhadap orang-orang yang dimusuhi, walaisa bitaibin, maka itu namanya belum tobat. Waman taba walam yughayyir libasahu walaisa bitaibin. Orang yang tobat tapi dia belum merubah pakaian. Waman taba walam yughayyir majlisahu falaisa bitaibin. Barang siapa yang merasa tobat tapi tidak merubah forum-forumnya, majelis-majelisnya, kumpulan-kumpulannya, pertemuan-pertemuannya, maka falaisa bitaibin, maka itu belum namanya orang. Barang siapa orang yang tobat tapi belum merubah nafkahnya, pembiayaannya, membiayai dirinya, membiayai keluarganya, dan juga belum merubah hiasannya, maka falaisa bitaibin, maka dia siapa yang tobat tapi dia belum meluaskan hatinya dan juga telapak tangannya, maka dia belum termasuk orang yang tobat. Fa idza taba an hadhil khisal fadzalika taibun haqqo. Maka akhirnya kalau orang tobat dari semua hal yang telah disebutkan ini, merubah begitu, maka itulah orang tobat yang sebenarnya. Qala ulama, nah, berkatalah para ulama, ini menjelaskan tentang poin-poin yang telah disebutkan tadi di atas. Yang pertama, irda'ul khusum. Tadi kan orang tobat kok belum menjadikan musuh-musuhnya itu rela, ridho.
Itu maksudnya apa? Yakunu bi ayyarudda alaihim ma ghadabahum min malin aw khanahum aw ghullahum aw tabahum aw kharaqa a'radahum aw syatamahum aw sabbahum fayurdihim bimastata'a wa yatahallaluhum min dhalik. Ini penjelasan yang pertama, panjang juga masih. Jadi yang dimaksud dengan membuat musuh itu rela, ridho, menerima senang hati itu adalah dengan cara mengembalikan kepada mereka apa-apa yang menjadikan mereka itu marah. Jadi kita punya musuh, tapi karena kesalahan kita, untuk tobat itu ya bagaimana menjadikan orang itu tidak marah kepada kita. Dengan cara apa? Kalau itu urusan harta, hartanya dikembalikan. Atau kalau hutang, ya dibayar hutangnya. Atau mengkhianati mereka. Atau menipu mereka. Atau menghibah, itu membicarakan kejelekan mereka tanpa sepengetahuan mereka. Atau merusak kehormatan mereka. Atau mengumpat. Kalau itu dilakukan, maka terus diusahakan betul-betul tobat itu fayurdiyahum, maka orang yang tobat itu membuat musuh-musuh tadi menjadi ridho, menjadi senang. Bimastata, dengan apa yang dimampu itu, wa yatahallalahum min dzalik, dan minta halal kepada mereka. Nah, itu apa namanya, salah satu penjelasan dari, atau bagian dari penjelasan membuat musuh itu rela. Fa in qaradu fa in kana lahu qibalahu malun raddahu ilal warathah. Ini persoalannya adalah seperti yang kemarin juga kita bahas. Bagaimana kita mau mengembalikan kezaliman, hak-hak orang yang pernah kita zalimi, tapi yang bersangkutan itu tidak ada, mungkin sudah meninggal, tidak diketahui alamatnya, ya. Maka kalau itu urusan harta, maka harta yang kita zalimi itu dikembalikan kepada ahli warisnya. Itu kalau tahu ahli warisnya. Kalau umpamanya tidak tahu ahli warisnya, nah seperti kemarin juga, tasaddaqa bihi anhum, maka sedekah atas nama mereka. Jadi mereka sudah meninggal tapi masih sedekah, karena apa? Karena dari amal orang lain yang ingin tobat, mengembalikan hak mereka. Wa yastaghfiru lahum ba'dal maut, dan memintakan ampun kepada Allah setelah kematian mereka. Wa yad'u, dan mendoakan mereka. Doanya nih juga spesial nih. Allahumma awwidiz zamma wal ghibata la khilafa fiyat. Jadi doanya adalah terlain Allahumma awwidiz zamma wal ghibata. Ya Allah, gantilah celaan kami kepada mereka, wal ghibata, dan pernah menghibah, membicarakan kejelekan mereka. Nah, itu penjelasan poin pertama dari tobat yang sebenarnya adalah membuat musuhnya itu rela. Selanjutnya yang kedua adalah wa amma taghyirul libas. Tadi kan dikatakan orang tobat tapi tidak merubah pakaiannya, maka dia belum dikatakan tobat yang sebenarnya. Apa yang dimaksud dengan taghyirul libas? Fahuwa yastabdila ma alaihi minal haram al halal. Wa in kanat thiyabu kibrin wa khuyala istabdalaha bi admarin mutawassithah. Jadi maksudnya adalah supaya seorang yang tobat itu mengganti apa yang haram bagi dirinya diganti dengan pakaian yang biasa-biasa saja. Itu yang kedua. Yang ketiga, tentang
orang yang tobat tapi tidak merubah majelisnya, forumnya, yang dimaksud dengan taghyirul majlis, yang dimaksud dengan mengganti forumnya, mengganti majelisnya, pertemuannya adalah huwa bi ayyatruka majalisal lahwi wal la'bi wal juhal wal ahdath wa yujalisul ulama dan seterusnya. Yaitu caranya adalah dengan meninggalkan forum-forum yang selama ini menjadikan lalai kepada Allah, forum-forum yang sekedar untuk main-main, forum-forum orang-orang bodoh. Forum-forum orang bodoh, banyak orang bodoh. Jadi supaya banyak bertemu, berkumpul dengan para ulama. Wa majalis dzikri, dan forum-forum zikir. Wal fuqara was sholihin, dan juga forum-forum di mana di situ banyak orang-orang fakir dan orang-orang saleh. Wa yataqarrabu ila qulubihim bil khidmah wa bima yastati wa yusahibuhum. Bukan hanya menghadiri forum mereka, tapi juga mendekat pada hati mereka dengan cara apa? Dengan cara khidmah, melayani para ulama. Dan dengan apa saja yang dimampui, itu jangan sedekat, tapi punya peranan. Ya, pelayanan personal juga, pelayanan umumnya dakwahnya, perjuangannya didukung. Wa yusafihu, dan bersalaman dengan para ulama tadi. Kemudian yang keberapa tadi? Yang keempat ya. Kemudian yang terkait wa taghyirut ta'am. Jadi yang dimaksud dengan merubah makanan adalah bi ayyakulal halal wa yujaniba ma kana fi syubhatun aw syahwatun wa yughayyiru awqata aklihi wala yuqsidu alladhith minal at'imah. Jadi dengan cara makan yang halal dan menghindari makanan-makanan bukan hanya yang haram, makanan-makanan yang kira-kira di situ ada syubhat, atau makanan-makanan hanya memenuhi keinginan hawa nafsu. Termasuk juga di sini wa yughayyiru awqata aklih, dan merubah waktu-waktu makannya. Nah, ini yang terakhir ini, kalau yang biasa kuliner agak berat nih. Wala yuqsidu alladzi minal atim, dan tidak selalu mencari makanan-makanan yang lezat. Ya. Kaitannya dengan taghyirut ta'am, merubah makanan. Wa taghyirun nafaqah, yang dimaksud dengan taghyirun nafaqah, merubah pembiayaan yang diberikan untuk dirinya, untuk keluarga dan seterusnya adalah wa huwa bitarkil haram wa kasbil halal. Itu dengan cara meninggalkan nafkah atau pembiayaan yang diperoleh dengan haram dan diganti dengan usaha-usaha yang halal, Kemudian wa taghyiruz zinah, sedangkan merubah hiasan itu caranya dengan bitar kita zayyun fil asas wal bina wal libas wa ta'am wa syarab, dengan cara meninggalkan hiasan-hiasan dalam perkakas rumah tangga, di dalam bangunan, dalam pakaian, makanan dan minuman. Kemudian yang terakhir, belum terakhir ya, yang ke-6 ya, 7 ini. Wa taghyirul firash, asalnya di sini nggak ada nomornya, di sini nomor berapa itu. Wa taghyirul firash, dan yang dimaksud dengan merubah hamparan ya, atau spray gitu, itu dengan cara bil qiyami bil lail, dengan salat malam. Aiwadha ma kana yazhuluhu
yushghiluhu bil batalah wal ghaflah wal maksiyah. Sebagai ganti terhadap apa yang dulu menyibukkannya dengan santai-santai, dengan lalai, dengan maksiat. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Jadi lambung orang itu tidak nyaman, selalu bolak-balik itu dari tempat tidurnya. Jadi, tidurnya itu tidak nyenyak untuk ingin segera melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa taghyirul khuluqi, sedangkan yang dimaksud dengan merubah akhlaknya adalah huwa bi ayyuqalliba khuluquhu minasyiddah ilal lin. Yaitu dengan cara membalikkan, merubah dengan frontal begitu ya, akhlaknya dari tadinya punya sifat atau akhlak yang keras berubah menjadi lembut. Itu bagian dari tobat. Wa minad dhaik wa minad diki ila sa'ah. Berubah dari kebiasaan atau sifat sempitnya, udah tersinggung dan segala macam itu, ila sa'ah menjadi longgar, menjadi lapang. Wa minasyakasati ila samahati, yang tadinya egoisme ya menjadi toleran. Wa tausi'ul qalbi, sedangkan yang dimaksud dengan meluaskan hati adalah yakunu bil infaq, bil infaq siqatan bil qiyam ala kulli hal, yaitu dengan cara berinfak ya sebagai keyakinan untuk menjalankan kewajiban di dalam semua kondisi. Kemudian wa tausi'ul kaf, sedangkan yang dimaksud dengan meluaskan telapak tangannya berubah begitu, yaitu bisakha'i wal ithar, yaitu dengan cara menjadi orang yang pemurah wal ithar, dan mengutamakan orang lain daripada dirinya dalam hal yang bermanfaat bagi dirinya. Mestinya dia bisa tapi diberikan kepada orang lain. Wa hakadha yubaddilu kullama kana fihi kasyurbul khamri bi kasrihi. Ya begitulah. Jadi orang yang tobat itu merubah segala apa yang dulu pernah dilakukan, seperti umpamanya minum khamr. Kalau orang yang biasa minum khamr itu tidak sekedar meninggalkan minum khamr, tapi umpamanya gelas-gelas yang biasa minum khamr itu juga dihancurkan. Wasaqil labni wal asal harus diganti dengan minuman susu, madu dan seterusnya. Wazina, kalau orang naudzubillah biasa melakukan zina, diganti ya dengan bikafalatil armalah wal yatimah, dengan cara menanggung kehidupan janda-janda dan anak yatim. Wa tajhizihima, dan menanggung ya, menyiapkan kebutuhan mereka. Wa yakunu ma'adzalika, di samping tadi hal-hal yang sudah disebutkan di atas itu, tobat itu akan menjadi sempurna atau harus disertai juga dengan nadiman ala ma salafa minhu, dengan menyesali apa yang sudah dilakukan pada masa lalu, kemarin ini juga sudah dibahas. Wa mutahassiran ala ma dhayya'a min umrih, dan merasa rugi sekali, meratapi terhadap umur yang selama ini telah disia-siakan. Fa idza kamulatit taubatu bihi ala hadhil khisal allati dzakarna wasyurut allati bayyana taqabbalallahu bi karam. Jadi kalau tobat itu sempurna dengan hal-hal yang telah disebutkan di atas, dan syarat-syarat yang sudah kita jelaskan sebelumnya ini, maka taqabbalallahu bi karami, maka Allah akan menerima tobatnya atas kemuliaan Allah. Wa ansa hafidhihi,
wa biqa'il ardi khotoyahu wa dzunubahu, dan melalaikan orang-orang yang memeliharanya, dan seluruh bumi ini akan melalaikan kesalahan-kesalahannya dan dosa-dosa. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan tsumma ihtada. Jadi semua ungkapan tadi yang telah disebutkan itu berangkat dari firman Allah, wa inni laghaffarun, dan sungguh saya Allah adalah orang yang banyak sekali menerima ampunan, liman taba, bagi orang yang tobat. Tobat tadi sudah dijelaskan. Wa amana, dan dia beriman, wa amila solehan, dan dia beramal soleh, tsumma ihtada, kemudian dia mendapatkan petunjuk. Bapak sekalian, masih menjelaskan tentang sifat orang yang tobat. Tadi ungkapan-ungkapan yang disampaikan oleh para ulama, kemudian dicari asal-usul dari ungkapan-ungkapan tadi. Wal aslu fi hadhil jumlah, jadi asal-usul ungkapan-ungkapan di atas tentang siapa yang orang benar-benar dikatakan sebagai orang yang tobat adalah haditsu Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, sebuah hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, fir rajulil ladzi qatala mi'ata nafsin tsumma sa'ala. Jadi ini terkait dengan hadis yang membicarakan tentang ada orang dulu ya, pada zaman Bani Israel itu ya. Orang tadi membunuh orang 100 orang dibunuhnya. Kemudian ditanyakan, halahu min taubatin. Kalau dalam kisah yang lain, riwayat yang lain, awalnya menanya tentang pembunuhan, telah membunuh 99 ya. Membunuh 99 orang, kemudian menanya apakah masih ada kesempatan tobat. Ternyata yang ditanya ini ilmunya pas-pasan gitu. Menjawab tidak bisa, masa membunuh 99 orang mau tobat. Akhirnya orang ini malah sekalian memenggal leher yang ditanya sehingga genaplah 100. Faqala lahul alim, maka berkatalah kepadanya seorang yang alim setelah 100 nih. Wa may yahulu bainaka wa bainaha. Jadi jawabannya, siapa yang bisa menghalang-halangi antaramu dan antara tobat ya, walaupun membunuh 100 orang. Intalaqa ila ardi bani fulan, intalik ila ardi bani fulan, kamu pergi ke bumi bani fulan, fa inna biha nasan salihin, di sana akan kau temukan orang-orang soleh ya'budunallah, yaitu orang-orang yang senantiasa ibadah kepada Allah. Fa'budillaha ma'ahum, maka kau beribadahlah bersama mereka, beribadah kepada mereka. Wala ta'ud ila ardika, kamu jangan kembali lagi kepada negerimu, daerahmu, komunitasmu kan gitu. Nanti ketemu lagi dengan orang-orang yang ahli maksiat, kambuh lagi kan gitu. Fa innaha ardusu, jangan kembali kepada negerimu, komunitasmu, karena itu adalah tanah yang jelek. Al-hadis nih, hadisnya masih panjang tapi dicukupkan di sini dengan, makanya sering kalau seperti ini kemudian al-hadis. Jadi, hadisnya masih berlanjut sebetulnya, tapi hanya ngambil poin yang ada kaitannya dengan tema. Wa an Abdullah bin Mughaffal qala, diriwayatkan dari Abdullah bin Mughaffal, dia berkata, kuntu ma'abi wa ana ila jami'a inda Abdullah bin Mas'ud fa qala lahu abi. Jadi saya pernah sedang bersama-sama dengan ayahku dan saya di samping Abdullah bin Mas'ud. Kemudian ayah saya berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, ada 3 orang ini, saya, ayah saya, dan kemudian Abdullah bin Mas'ud. Apa pertanyaannya?
Asamita Rasulullah yaqul, apakah kau pernah mendengar bahwa Rasulullah pernah bersabda? Sabdanya bagaimana? Yaqul, innal abda idza tarafa bidzambihi, sesungguhnya seorang manusia ketika sudah mengakui dosanya, summa taba ilallah, kemudian dia bertobat kepada Allah azza wa jalla, taballahu alaihi, maka Allah akan menerima tobatnya. Ketika ditanya seperti itu, maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, na'am sami'tuhu. Ya betul, betul, saya pernah mendengarkan hal itu dari Rasulullah SAW. Yaqul, pedasnya tidak seperti itu, tapi disampaikan bahwa Rasulullah itu bersabda, an-nadamu taubatun. Jadi penyesalan itu adalah bagian dari taubat. Wa Aisyah radhiyallahu anha, dan diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, Aisyah berkata, sami'tu Rasulullah, saya pernah mendengar Rasulullah SAW yaqul, innal 'abda idza tarafa bi dhanbihi tsumma taba ila Allah taballahu alaihi. Nah, ini persis seperti yang tadi disebutkan di hadis itu. Yang artinya sesungguhnya hamba itu ketika mengakui dosanya, kemudian tobat kepada Allah, maka Allah akan menerima tobatnya. Allah Ta'ala berfirman, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum. In tajtanibu, jika kalian semua menjauhkan kaba'ira ma tunhauna, dosa-dosa besar yang kalian larang darinya, nukaffir ankum sayyi'atikum, maka kami hapus dari kalian kesalahan-kesalahan kalian. An-Nisa ayat 31. Tadi hadis yang terakhir itu diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim. Kemudian yang sebelumnya lagi yang an-nadamu taubah, penyesalan adalah tobat, diriwayatkan oleh Ahmad, ya. Oleh Ahmad, Ibnu Majah dan Al-Hakim serta Baghawi dan lain-lainnya. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah, berkatalah mu'allif, pengarangnya itu Qurtubi. Kalau yang pengarang aslinya adalah Qurtubi, kemudian yang peringkasnya yang kita baca ini namanya Mukhtasar oleh Fathi Muhammad Fathi Al-Jundi. Jadi mu'allif Qurtubi mengatakan, fadalla al-Qur'anu ala anna fi dzunubi kaba'ira wa saghaira. Jadi menurut Qurtubi, berdasarkan ayat yang barusan kita baca, surat An-Nisa ayat 31, menunjukkan bahwa Quran itu memberikan penjelasan dari ayat itu bahwa dosa itu ada yang besar, ada yang kecil. Ada yang masuk kategori dosa-dosa besar, dan ada yang masuk kategori dosa-dosa kecil. Ini menurut pendapat beliau. Di sana ada pendapat lagi yang beda dengan beliau, yang mengatakan kulluha kabair, semua dosa itu besar. Hasbama bayyanahu fi surat Nisa, sebagaimana yang kami jelaskan dalam surat Nisa. Wa anna saghaira kallamsah wan nazrah tukaffiru bijtinabil kabair qat'an bi wa'ti sidq. Tadi menjelaskan tentang dosa itu ada dosa-dosa besar, dosa kecil. Dosa-dosa kecil itu seperti lamsah, pegang-pegangan. Pegang-pegangan yang tidak boleh, ya. Wan nazrah, melihat sesuatu yang tidak boleh, yang diharamkan. Dosa yang seperti ini tukaffaru, bisa dihapus bijtinabil kabairi, dengan cara menghindari dosa-dosa besar, meninggalkan dosa-dosa besar. Nah, itu jelas, itu sebagaimana janji Allah di atas tadi, kan, ya. Dan firman Allah itu benar. La annahu yajibu alai dzalika. La annahu yajibu alai. Jadi
tidak wajib baginya hal itu. Jadi Allah sendiri dan atau amal sendiri, amal meninggalkan dosa yang besar itu sendiri sudah menghapus. Lakin bidhammi min ukhra ilal istinab. Tapi dengan cara lain, tambahan, menggabungkan, yaitu dengan cara menghindarkan. Jadi tidak hanya melakukan dosa-dosa kecil saja, tidak, tapi dengan cara juga meninggalkan itu suatu amal sendiri, meninggalkan dosa-dosa besar. Wahya iqamatul faraidi kama nassa alail hadis. Jadi kecuali meninggalkan dosa-dosa besar itu juga menegakkan kewajiban-kewajiban sebagaimana disebutkan dalam hadis. Jadi di satu pihak meninggalkan dosa besar, di samping meninggalkan dosa-dosa besar, menjalankan kewajiban-kewajiban. Wa mithlu, dan seperti hal itu marawahu Muslim an Abi Hurairah taqal, sama dengan hadis yang telah disebutkan, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah. Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda, as-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati wa ramadhanu ila ramadan mukaffiratun ma bainahunna idajtunibal kabair. Dari sholat 5 waktu, dari sholat subuh, sholat zuhur, asar, dan seterusnya itu, dari sholat ke sholat 5 waktu itu, dari Jumat ke Jumat yang lain, dari Ramadan ke Ramadan yang lain, semuanya itu menghapus dosa di antara amal-amal tadi, di antara satu sholat ke sholat, di antara Jumat ke Jumat, di antara Ramadan ke Ramadan itu, menghapuskan semua dosa-dosa idajtunibal kabair. Jadi ketika dijauhi, ditinggalkan dosa-dosa besar. Jadi ada pekerjaan negatif dalam arti meninggalkan, tapi juga ada perbuatan positifnya, yaitu menjalankan kewajiban-kewajiban. Ala hadza jama'atu ahli ta'wil wa jama'atul fuqaha wa huwa sahih fi hadzal bab. Demikianlah pendapat jamaah ahli ta'wil dan jamaah para fuqaha, dan itulah pendapat yang benar. Itu kaitannya dengan dosa kecil. Wa amal kabairu fala yukaffiruha illa taubatu minha wal iqla anha kama bayan. Sedangkan dosa-dosa besar ya, tidak bisa dihapus, tidak bisa ditebus kecuali tobat darinya. Salah tobat sudah kita kaji bersama. Dan juga wal iqla anha, dan mencabut akar-akar dari dosa yang dilakukan sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Wa qad ikhtulifa fi ta'yiniha laisa hadha mawdi'u dzikriha wa sayatil qisasu wa fi abwabin nar jumlatun minha insyaallah taala. Sedangkan persoalan menjelaskan dosa-dosa, menentukan dosa-dosanya yang akan ditobati itu bukan tema yang akan dibahas di sini dan akan dibahas di dalam bab qisas dan bab tentang pintu-pintu neraka insya Allah. Baik Bapak sekalian, bab 14 sudah selesai, kita lanjutkan bab ke-15 pada halaman 60. Babnya tentang babun la takhruju ruhu 'abdin mu'minin aw kafirin hatta yubashsharu ya wa annahu yas'adu biha. Jadi bab yang ke-15 ini ada bab bahwa ruh itu tidak akan keluar, ruh seorang hamba yang mukmin atau juga orang kafir itu tidak akan keluar sampai diberitahu kalau mukmin diberikan kabar gembira dan sesungguhnya dia telah naik ruhnya. Jadi ruhnya
keluar itu akan ada pemberitahuan. Muhammad bin Kabil Al-Qurtubi qal. Ini kata-kata dari yang pengarang Mukhtasar ini. Muhammad bin Al-Qurtubi berkata, "Idzas tangqa'at nafsul 'abdil mu'min ja'ahu malakul maut." Ketika jiwa seorang hamba mukmin sudah merasa tenang, istakhna'at, tenang, maka datanglah kepadanya malaikatil maut, malaikat pencabut nyawa. Faqal, maka dia berkata, si malaikat itu, kata-katanya, "Assalamu alayka ya waliyallah, Allahu yuqri'uka salam." Jadi pertama menyampaikan salam. Assalamualaikum wahai wali Allah, wahai kekasih Allah. Allah, kalau bahasa kita ya, kirim salam kepadamu. Setelah menyampaikan hal itu, baru summa naza'a bihadil ayah. Kemudian dia mencabut nyawanya dengan kandungan ayat, alladzina tawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salamun alaikum. Surat An-Nahl ayat 32. Yaitu orang-orang yang dipenuhi mereka oleh para malaikat, orang yang baik-baik, dan malaikat mengatakan salamun alaikum. Jadi keselamatan senantiasa berada pada kalian. Sebuah sapaan yang sangat indah tentu. Wa makna istakna'at, tadi kan kata-katanya idzastakna'at. Apa yang dimaksud dengan istakna'at? Ai hada'at watma'annat isti'dadan li khurujir ruh. Jadi yang dimaksud dengan istakna'at adalah ketika jiwa itu tenang, damai, itu tentram, tenang itu untuk siap-siap keluarnya ruh. Di bab sebelumnya kita telah bicara bagaimana dahsyatnya sakaratil maut. Bahkan para nabi itu mengalaminya. Tapi pada kondisi tertentu sebelum roh itu dicabut benar-benar, itu ada suatu kondisi kalau dia orang mukmin sudah menjadi tenang. Jiwanya sudah menjadi tenang. Wa qala Ibnu Mas'ud, berkata Ibnu Mas'ud, "Idza jaa malakul mauti liyaqbita ruhal mu'min qala." Ini menguatkan apa yang disebutkan di atas, ketika malaikat pencabut nyawa telah datang untuk mencabut ruh orang mukmin, maka malaikat pencabut nyawa akan mengatakan, "Rabbuka yuqri'uka salam." Tuhanmu telah membacakan kepadamu salam. Ini kirim salam. Nah, orang kirim salam itu, tolong sampaikan salam saya kepadanya. Nah, itu harus membaca salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan. Nanti juga ada cara jawabnya. Assalamualaikum. Salah apa namanya? Gimana itu biasanya? Assalamualaikum wa'alaika wa'alaikumussalam. Wa'alaika wa'alaikumussalam. Salam untukmu. Assalamualaikum wa'alaikumussalam. Salam untukmu yang bawa salam dan kepada orang yang kirim salam. Itu sudah diucapkan. Maka bahasa hadis ini mengungkapkan dengan, bukan hadis ya, kata-kata Ibnu Mas'ud, Rabbuka yuqri'uka salam. Sebagaimana tadi malaikatul maut juga mengatakan. Wa anil Barra bin Azib, dan diriwayatkan dari Barra bin Azib fi qaulihi ta'ala, tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam. Jadi penghormatan para malaikat pada hari di mana mereka bertemu dengan seseorang, maka salam, salam, salam. Jadi salam, jadi ucapan keselamatan. Yang disebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat 44. Fa yusallimu malakul maut 'alal mu'min 'inda qabdi ruhihi. La yaqbidu ruhahu hatta yusallima alaihi. Jadi malakul maut, malaikat yang mencabut nyawa itu menyampaikan salam kepada
orang mukmin ketika mencabut ruhnya. Dan dia tidak mencabut ruhnya sampai dia menjawab salamnya. An Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, tahturul malaikatu fa idza kana ar-rajulu salihan qalu ukhruji ayyatuha an-nafsu at-tayyibah kanat fil jasadi at-tayyib ukhruji hamidatan wabshiri bi raihin wa raihan wa rabbin ghairi ghadban. Yang artinya bahwa ketika malaikat itu mendatangi seseorang yang akan dicabut nyawanya itu, maka ketika orang yang dicabut adalah orang yang solih, maka para malaikat berkata, keluarlah wahai jiwa yang baik yang berada di dalam tubuh yang baik. Jadi, dengan demikian, supaya kita masuk dalam kategori ini, ya kita jaga jiwa kita agar senantiasa baik, tubuh kita juga baik. Ukhruji hamidatan, keluarlah kalian dalam keadaan terpuji. Wabshiri, terimalah kabar gembira. Birohin wa roihan, dengan keharuman. Nanti akan ada penjelasan tentang raihin wa raihan ya di belakang itu, yaitu penyambutan para malaikat ya. Jadi wa absyiri bi rahim wa raihan, terimalah kabar gembira dengan ruh dan sambutan para malaikat. Wa rabbun ghairi ghadban, wa rabbin ghairi ghadban, dengan Tuhan yang tidak ada kemarahan. Wala yazalu yuqaulu laha dzalika hatta tahuddu. Itu ucapan itu terus-menerus disampaikan oleh para malaikat sehingga rohnya betul-betul keluar, dan setelah keluar dari diri seseorang, summa yu'raju biha ila sama. Kemudian rohnya dimi'rajkan, dinaikkan ke langit, fayuftahu laha. Maka langit dibuka, fayuqalu, maka dikatakan man hadza, disambut di langit sana. Siapa ini? Fayaqulun, maka para malaikat itu menjawabnya, fulanun bin fulan. Ini adalah si fulan bin fulan. Fayuqalu, maka dikatakan, marhaban bin nafsit tayyibah kanat fil jasadit tayyib. Selamat datang dengan jiwa yang baik yang dulu berada pada tubuh yang baik. Sekarang sudah terpisah dengan tubuhnya. Udkhuli hamidatan wa absyiri bi rawhin wa raihan. Ini sama dengan tadi ini. Jadi silahkan Anda masuk dengan penuh pujian dan terimalah kabar gembira dengan ruh dan penyambutan para malaikat. Wa rabbin radin ghairi ghadban, dan dengan Tuhan yang ridho, wasnang ya, tanpa ada kemarahan. Fala yazalu yuqalu laha dzalika hatta tantahi ila sama' allati fiha Allah. Terus naik ya. Sehingga sampailah kepada langit di mana pada langit itu ada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sudah, kalau yang urusan begini kita iman saja. Itu kalau yang dicabut itu adalah orang-orang yang soleh. Sekarang bagaimana kalau yang dicabut adalah orang yang jelek? Fa idza kana ar-rajulu su', ketika yang dicabut nyawanya adalah orang yang jelek, qala, berkata malaikat, ukhruji ayyatuhan nafsul khabitha kanat fil jasadil khabith. Wahai jiwa yang kotor di tubuh yang kotor, ukhruji dhamiman, keluarlah kau dengan hina. Wa absyiri bi jahimin wa ghassaqin wa akhir min syaklihi azwaj. Terimalah kabar gembira. Ini ungkapannya sama dengan yang di atas, kabar gembira juga.
Tapi isi kabar gembiranya nggak menggembirakan. Karena isinya bijahimin ya, dengan neraka jahim dan berbagai macam siksaan-siksaan yang bermacam-macam di dalam neraka itu. Sudah diinformasikan siksaan-siksaan yang akan dialami di masa kemudian itu. Fala yazalu yuqalu laha dzalika hatta takhruja. Terus itu dikemukakan malaikat pada orang yang dicabutnya tadi sampai kemudian keluar. Kemudian sama dengan roh orang soleh juga naik ke langit, dan juga dibuka pintunya dan dikatakan siapa ini dan dijawab fulan bin fulan, tapi selanjutnya perkataannya beda. Ungkapan selanjutnya yang disebut oleh malaikat itu beda. Apa? Kalau tadi marhaban dengan jiwa yang baik di tubuh yang baik itu dulunya. Maka di sini kan la marhaban bin nafsil khabithah. Tidak ada ucapan selamat bagi jiwa yang jelek pada tubuh yang jelek. Jiwa yang jelek yang dulu berada pada tubuh yang jelek. Irji'i damiman, tertolak. Tertolak roh itu, kembalilah kau dalam keadaan hina. Fa innaha la taftahu laka abwabus sama. Sesungguhnya pintu-pintu langit tidak mau membuka untukmu. Fatursalu minas sama ila summa tasiru ilal qabr. Kemudian langit sendiri mengirimkan kembali, ya, dan kemudian kembali ke kubur. Bagaimana kasihnya tidak perlu kita mendalami sesuai dengan apa yang ada di sini saja. Ini hadis ini semua hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Lalu sekalian kita lanjutkan. Wa dzakarahu Muslimun an Abi Hurairah, kemudian disebutkan oleh Imam Muslim yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, perawinya Muslim, ya, dari Abu Hurairah. Abu Hurairah berkata, "Idza kharajat ruhul 'abdil mu'min talaqqaha malakani yas'adani biha." Ketika roh seseorang mukmin keluar, maka disambut oleh dua malaikat yang membawa naik dari roh itu. Qala Hamad, berkata Hamad, fa dzakara min tibi rihiha wa dzakarul misk. Kemudian disebutkan ketika membawa naik roh tadi dengan keharuman, harum yang semerbak gitu ya, dan menyebutkan juga minyak kasturi. Qala, dia berkata, wa yaqulu ahlus sama, dan makhluk atau penduduk langit itu pada mengatakan ruhun thayyibah ja'at min qibalil ardh, karena tadi ruhnya kan naik dan dengan keharuman. Maka penduduk langit itu, wah ini keharuman yang sangat indah datang dari arah bumi. Sallallahu alaihi wa ala jasadin kunta ta'mirinahu. Semoga rahmat Allah diberikan kepadamu dan kepada tubuh yang dulu kau, roh itu, selalu memakmurkan, meramaikan, mengisinya di tubuh itu. Wa yantaliqu bihi ila rabbih. Kemudian dia naik kepada Tuhannya. Tsumma yaqul, kemudian dia berkata, intaliqu bihi ila akhiril ajal. Kamu pergi dengannya sampai batas waktu yang sudah ditentukan. Itu maksudnya hari kiamat ya. Wa inal kafir, itu bagi orang mukmin. Sementara orang kafir, wa inal kafira idza kharajat ruhuhu, sementara orang kafir kalau rohnya itu sudah keluar, qala Hamad, masih dikatakan oleh Hamad, dijelaskan oleh Hamad, wa dzakara min natniha wa dzakara la'nan. Kalau tadi oleh Hamad, ketika rohnya orang soleh itu naik, itu disebutkan harum, ada minyak kasturi. Kalau di sini disebutkan bahwa rohnya itu bau busuk, ya. Dan juga disebutkan di situ berbagai macam kutukan. Di samping baunya itu busuk juga disertai dengan kutukan-kutukan.
Wa yaqulu ahlus sama, kemudian penduduk langit mengatakan, ruhun habithah ja'at min qibalil ard. Ini suatu bau yang sangat busuk ya, datang dari bumi. Qala fayuqal, Ahmad berkata dan dikatakan, intaliqu biha ila akhiril ajal. Pergi kamu sampai waktu yang sudah ditentukan. Qala Abu Hurairah berkata, faradda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ritotan kanat alaihi ala anfi hakada. Ya. Wa an Ubadah bin Samit anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan dari Ubadah bin Samit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dia berkata, ini menjadi penguat ya. Man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ahu. Wa man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ahu. Yang artinya, barang siapa yang senang ketemu dengan Allah, maka Allah pun senang ketemu dengannya. Sebaliknya, barang siapa yang orang yang benci, tidak senang ketemu Allah, maka Allah pun tidak senang ketemu dengannya. Faqalat Aisyah, berkata Aisyah atau sebagian dari istri-istrinya, perawinya ragu-ragu, apakah Aisyah atau istri yang lain. Dikatakan bahwa inna lanakrahul maut. Ketika ada hadis ini, itu kemudian di antara istri Rasulullah atau Aisyah itu mengatakan, loh, kami ini enggak senang dengan kematian. Faqal, maka berkata perawinya ya ini tadi, Abdullah bin Samit itu, laisa kadzalik, bukan itu maksudnya. Jadi ketika orang itu tidak senang dengan kematian, maka bukan itu maksudnya. Yang seperti itu bukan berarti tidak mau ketemu dengan Allah, tidak senang ketemu dengan Allah. Terus bagaimana? Walakinnal mu'min idza hadarahul maut busyira biridwanin minallah wa karamatihi. Jadi yang dimaksud hadis tadi adalah bahwa seorang mukmin ketika kematian datang kepadanya, maka dia diberi kabar gembira. Kabar gembiranya bentuk apa? Kabar gembiranya bentuknya adalah bahwa Allah telah ridho dengannya. Kabar gembira dengan kemurahan Allah. Falaisa syai'un ahabu ilaihi mimma amama. Sehingga karena berita itu, maka seseorang itu akhirnya tidak ada yang lebih dicintai dari apa yang sedang ada di hadapannya. Berita apa itu? Berita tentang bahwa Allah telah ridho. Allah telah memberikan kemuliaan. Itu kalau orang. Bagaimana kalau orang kafir? Sebagai penjelasan dari hadis tadi. Wa innal kafira idza hadarahul maut, ketika orang kafir itu dihadirkan kematian sudah menghampirinya. Busyira juga tadi kan sama dengan yang di atas, absyiri. Diberi kabar gembira, tapi kabar gembiranya bukan kabar gembira yang sebenarnya, tapi bi'adzabin minallah. Ini kan mengangkat ya dalam bentuk suatu ungkapan. Seperti orang kalau melihat seseorang yang menyebalkan, terus kasih hadiah saja dia. Hadiahnya apa? Pukul saja umpamanya kan. Ini diberi kabar gembira, tapi kabar gembiranya adalah bi'adzabillah, dengan siksaan Allah, wa 'uqubatihi, dan balasan dari Allah. Ketika orang meninggal kok diberi bahasanya kabar gembira, tapi kabar gembira adalah siksaan Allah. Terpampanglah bagaimana balasan-balasan dari perbuatan jelek selama ini, maka falaisa syai'un aqrahu ilaihi mimma amamahu. Maka tidak ada sesuatu hal yang paling dibenci, yang tidak disenangi melebihi daripada yang sekarang terpampang di hadapannya. Fakariha liqa Allah. Maka dalam posisi seperti itu, kalau tadi orang mukmin itu karena diberi kabar gembira yang indah-indah, maka ingin segera ketemu dengan Allah, maka orang kafir itu dengan berita azab, berita yang paling tidak disukai, maka dia tidak ingin ketemu dengan Allah. Dan Allah pun juga seperti itu. Wa karihallahu liqa'ahu. Dan Allah itu sebenarnya tidak senang ketemu dengannya. Faslun, sebuah fasal, hadzal hadis wa in kana mufassiran mubayyinan
faqad ruwiya an Aisyah radhiyallahu anhu fi tafsirihi anna qalat li Shuraih bin Hani wa qassalaha amma sami'a Abi Hurairah wa laysa billadhi tadhabu ilaihi walakin idza sahhasal basaru. Ya, ini masih bicara tentang hadis ini ya. Walaupun bab ini menjelaskan, menafsirkan dan menjelaskan, tapi sudah dijelaskan, tapi ada riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha dalam menafsirkan ayat ini, hadis ini maksud saya. Jadi Aisyah menyampaikan kepada Shuraih bin Hani, karena Shuraih itu pernah bertanya kepada Aisyah tentang apa yang pernah didengar dari Abu Hurairah, tapi ungkapannya berbeda. Nah, jadi ungkapannya itu walaysa billadzi tadhhabu ilaihi, tidak dengan kata-kata alladzi tadhhabu ilaihi, dengan apa yang jadi pendapat Aisyah terhadapnya, walakin idza sahhasal basaru. Jadi redaksinya ini idza sahhasal basaru. Walakin idza sahhasal, ketika mata ini membelalak. Wa hasrajal sadru, dan dada ini sesak. Wa sya'aral jildu, dan kulit itu gemetar gitu. Tasan najatil asabi'u, jari jemari pun bergetar. Fa'inda dzalika, maka ketika itu man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ahu. Jadi barang siapa yang senang ketemu dengan Allah, maka Allah pun senang ketemu dengannya. Wa man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ahu. Barang siapa orang yang tidak senang ketemu dengan Allah, maka Allah pun tidak senang ketemu dengannya. Wa Anasin qala, diriwayatkan dari Anas, dia berkata, qala, bersabda Rasulullah SAW, innallaha azza wa jalla idza arada bi 'abdin khairan ista'malahu. Jadi kan tadi keluarnya ruh berbeda-beda berdasarkan amal selama ini, soleh atau tidak soleh. Sering dikatakan soleh atau toleh. Nah, ini dikuatkan dengan hadis. Bagaimana orang menjadi soleh? Rasulullah bersabda, Innallaha azza wa jalla, sungguhnya Allah azza wa jalla yang maha mulia dan maha agung, idza arada bi 'abdin khairan, ketika Allah menghendaki pada seorang hamba itu baik, ista'malahu, maka Allah akan memberlakukan kepadanya. Ista'malahu ini memang umum, sehingga juga ketika hadis ini ada sahabat yang tanya, kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah, bagaimana Allah itu memperlakukan kepadanya wahai Rasulullah? Pun dijawab, yuwaffiquhu li'amalin salih qoblal maut. Jadi maksud sesungguhnya Allah Ta'ala ketika menghadapi seorang hamba baik maka ista'malahu, itu artinya yuwaffiquhu li'amalin salih, yaitu Allah memberikan petunjuk, memberikan hidayah, memberikan pertolongan kepada orang itu untuk beramal soleh qoblal maut, sebelum kematian. Terus sekalian, itu beberapa hal yang terkait dengan tema kita dan masih akan berlanjut insyaallah pada pertemuan yang selanjutnya. Mudah-mudahan Allah SWT menjadikan kita orang-orang yang istiqomah dan istiqomah, orang istiqomah dan husnul khatimah, sehingga pada akhirnya ketika malaikat maut menjemput kita dianggap atau dimasukkan dalam orang-orang yang abdul mukmin, hamba yang mukmin yang dengan penyambutan yang luar biasa, yang disambut juga oleh Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.